zona megatrust itu kan bukan barang baru ya. Artinya itu sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak busur kepulauan Indonesia itu terbentuk. Jadi istilah megatrust itu sebenarnya digunakan untuk menunjukkan sebuah sumber gempa hasil tumpukan lempeng. Ya, memang kalau hasil monitoring BMKG itu gempa-gempa megatrust itu lebih banyak yang kekuatannya kecil. Hanya saja zona megatrust itu mampu memicu gempa berkekuatan besar dan juga berpotensi tsunami. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat itu kan menilai seolah-olah tidak ada kajian potensi gempa megatrust itu dianggapnya akan terjadi gempa besar dalam waktu dekat yang itu akan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Nah, itu adalah kajian potensi. Kajian potensi bukan prediksi. Sehingga kapan terjadinya itu tidak ada yang tahu. Hingga saat ini juga belum ada teknologi, ilmu pengetahuan yang dapat menentukan, memprediksi kapan, di mana, berapa besarnya gempa akan terjadi, itu belum ada. Memang pantai selatan Jawa itu sangat rawan. Hasil monitoring BMKG itu menunjukkan seismitasnya sangat aktif. Nah, di sana juga pernah terjadi gempa besar yang menimbulkan tsunami juga pada masa lalu, seperti yang terjadi pada tahun 1840, 1859, 1921, 1994, dan 2006 waktu tsunami Mangandar waktu itu. Jadi sudah 5 kali terjadi tsunami di zona megatrust selatan Jawa itu, dan ini tercatat dalam katalog gempa BMKG. Sementara itu kalau gempa dahsyat itu sudah terjadi sebanyak 3 kali pada tahun 1780, 1859, 1943. Ini gempa dahsyat atau great earthquake yang pernah terjadi. Kekuatannya berkisar antara 8,0 sampai 8,9. Namun yang menarik bahwa di selatan Jawa itu belum pernah terjadi gempa berkekuatan 9,0 dan tercatat di dalam katalog kita. Nah, sementara gempa besar, jadi kita bisa bedakan gempa besar dan gempa dahsyat ya. Kalau gempa dahsyat itu kan di atas 8 ya. Kalau gempa besar itu 7,0 sampai 7,9. Ini terjadi sebanyak 8 kali. 1903, 1921, 1937, 1943, 1921, 1994, 2006, dan 2009 yang terjadi di selatan Jawa Barat pada tahun 2009 yang menimbulkan kerusakan dan tsunami kecil. Jadi berdasarkan data yang saya uraikan ini, itu memang terbukti bahwa zona megatrust di selatan Jawa itu memang merupakan generator gempa besar, bisa merusak dan bisa menimbulkan tsunami. Nah, hanya saja potensi yang kemudian akan terjadi itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, kalau hasil kajian Pusgen itu di selatan Jawa itu ada 3 segmen megatrust. Yang paling timur adalah segmen Jawa Timur, kemudian segmen Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian segmen Banten dan Selat Sunda. Nah, ketiga segmen ini memiliki magnitudo tertarget 8,7. Nah, tetapi jika skenario model diasumsikan ada 2 segmen sekaligus yang bergerak atau memicu gempa, maka itu bisa terjadi gempa di atas 8,7. Jadi sebenarnya skenario model yang dihasilkan para peneliti ITB itu ya sebenarnya berbasis konsep yang sahih, dan itu kita apresiasi karena itu bisa menjadi rujukan kita di dalam menata mitigasi. Jadi kalau kita merujuk sebuah worst case, skenario terburuk, itu memang mitigasi itu harus merujuk kepada skenario terburuk agar jika itu terjadi kita sudah bisa antisipasinya. Jadi yang menjadi masalah adalah masyarakat jangan mulai panik dengan kejadian ini. Jangan merespon hasil kajian ini
dengan sikap panik dan ketakutan, sehingga tidak produktif, kemudian malah disekam ketakutan. Itu masih tidak sesuai dengan semangat para peneliti itu, yang mana hasil kajian itu ditujukan untuk mempersiapkan mitigasi, bukan untuk membuat resah. Kita itu kan sebuah keniscayaan ya, seperti takdir kita hidup dan menumpang di batas lempeng tektonik, di mana daerah ini tentu saja tidak lepas dari aktivitas gempa bumi, tsunami, dan juga gunung api. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita terima. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sebuah risiko yang harus kita terima. Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa harmoni dengan alam? Bagaimana caranya agar kita bisa hidup nyaman dan tentram di daerah rawan ini? Ya, kita harus memahami perilaku alam sehingga kita bisa memitigasi jika terjadi bencana. Dengan cara apa? Kita harus sering mungkin melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi masyarakat pantai akan pentingnya bangunan tahan gempa, akan pentingnya penataan ruang pantai, sehingga tata ruang pantai itu berbasis skenario, berbasis risiko tsunami. Sehingga jangan tinggal di bibir pantai, jangan membuka usaha di bibir pantai, karena pantai di selatan Jawa itu adalah pantai rawan tsunami, sehingga sebaiknya kita agak menjauh dari garis pantai, sehingga jika terjadi tsunami, limpasannya itu tidak merusak bangunan kita dan juga tidak menjadikan kita sebagai korban. Jadi itu adalah salah satu upaya untuk memitigasi, menyesuaikan dengan kondisi alam. Kemudian masyarakat juga harus dididik, diedukasi pentingnya memahami evakuasi mandiri, ya. Jadi menjadikan gempa yang dirasakan di pantai itu sebagai peringatan dini tsunami. Ini adalah jaminan keselamatan saat terjadi gempa berpotensi tsunami. Jadi jika saudara kita di pantai itu merasakan gempa kuat, ya langsung segera meninggalkan pantai, karena itu sebuah jaminan keselamatan. Jadi tidak usah nunggu peringatan dini tsunami BMKG. Nah, yang terakhir, kami BMKG akan menyiapkan sistem peringatan dini yang handal. Kita sudah mendeploy banyak sekali sensor gempa agar peringatan dini tsunami itu bisa dikeluarkan dengan cepat. Kita juga menempatkan peralatan kita, warning system, lebih dari 200 di Pulau Jawa itu. Ini gunanya apa? Supaya BPBD, pemangku kepentingan itu segera merespon untuk menyelamatkan masyarakat. Di samping itu kita juga sudah membangun sebanyak 13 titik tsunami dari Banten sampai Banyuwangi. Ini semuanya kita siapkan untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi itu Mbak, itu ada strategi mitigasi yang dikombinasikan antara apa yang harus dipahami masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan dari pemerintah kita akan mensupport pelatihan dan sistem peringatan dini gitu Mbak. Jadi Indonesia itu kan lokasinya itu, posisinya itu kejepit 4 lempeng utama dunia ya. Ada Australia, Asia, Filipina, dan Pasifik. Jadi kita itu sebuah kawasan yang ditekan dari selatan, dari utara, dari timur laut. Jadi itu menimbulkan banyak sekali sumber gempa di Indonesia. Kita sudah mengidentifikasi ada sebanyak 13 segmen megatrust. Itu tidak hanya selatan Jawa, tapi juga ada di sebelah barat Sumatera, kemudian di utara Sulawesi, di Laut Maluku, di lempeng laut Filipina, kemudian di Banda, kemudian di utara Papua. Itu adalah zona sumber gempa, generator gempa yang juga bisa menimbulkan tsunami. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi ada sebanyak lebih dari 295 sesar aktif baik di darat dan di lautan. Itu juga bisa menimbulkan tsunami jika terjadi gempa kuat dengan kedalaman dangkal dan pusatnya di laut. Jadi memang itu sebuah keniscayaan kita itu memang banyak sumber gempa dan sehingga konsekuensinya apa? Banyak gempa dan banyak kejadian tsunami. Sehingga kita tidak boleh awam dengan alam ini. Jadi kita harus mengedukasi diri, mengedukasi masyarakat kita, tetangga kita, keluarga kita, mempersiapkan segalanya untuk keselamatan ini, Mbak.